Albert, jadi jaksa kan mengatakan bahwa karena pasal AKUA tersebut belum mengakomodir saksi pelaku yang bekerja sama yang juga adalah pelaku material, jaksa mengatakan butuh kajian lebih mendalam. Siapa yang berwenang mengkajinya dan apakah betul ada dilema yuridis di situ? Iya, Zulfia, terkait dilema yuridis, ada 2 poin yang hendak saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, kalau kita kembali pada asas in dubio pro reo, dalam keraguan-raguan, hakim harus melepaskan atau membebaskan terdakwa. Tuntutan jaksa penuntut umum, rekuisitor, sebanyak 12 tahun kepada Richard Eliezer, terlepas tadi pro dan kontra yang disampaikan oleh Prof. Gayus, entah itu tidak beretika atau ada kata-kata bulian ya Prof. Saya mewakili netizen, mohon maaf Prof sebelumnya kalau ada kata-kata seperti itu. Akan tetapi, Zilvia, mungkin ya, ini adalah cerminan suara keadilan paling jujur dari masyarakat ketika melihat seorang justice collaborator yang sudah diberikan perlindungan oleh LPSK ternyata dituntut lebih berat daripada 3 pelaku penyertaan tindak pidana lainnya. Itu pertama yang mau saya sampaikan, Sylvia. Yang kedua adalah gini, kalau kita kembali pada konstruksi dakwaan, ketika jaksa tidak mendakwa Eliezer dengan pasal 55 ayat 1 ke 2, artinya tidak didakwa dengan perbuatan menggerakkan, karena menggerakkan dua-duanya harus dihukum, Zil. Tetapi jaksa hanya mendakwa dengan ayat 1. Jadi hanya 3 kemungkinan nih. Ada pelaku, orang yang turut serta melakukan, atau orang yang disuruh melakukan. Don't play hand, ya. Nah, dari literatur yang saya miliki selama ini, orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada niat kehendak, maka berlakulah asas Hensraf Zonderschuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Mungkin ini yang menjadi dilema yuridis dari jaksa ketika dia membacakan tuntutan maupun repliknya. Terima kasih. Dan kalau dibilang harus mengkaji, siapa yang harus mengkajinya? Ya, saya pikir ini bukan ranah untuk melakukan eksekutif atau legislative review. Ini ranah yang menyebutkan bahwa adagium in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau memang konteksnya orang yang disuruh melakukan itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan, bisa nggak jaksa menuntut lepas atau bebas seperti yang terjadi pada perkara di Karawang, ketika seorang ibu dituntut jaksa 1 tahun karena didakwa melakukan kekerasan psikis kepada suaminya. Ketika masyarakat bereaksi, yang tadi Prof mungkin bilang street justice, itu jaksa melakukan revisi dan menuntut bebas. Karena ternyata siapa yang bisa menilai kondisi psikis dari suami yang katanya dimarahin istri karena dia tidak pernah pulang ke rumah gitu loh. Nah akhirnya jaksa merevisi tuntutannya. Inilah wujud bahwa hakim termasuk jaksa termasuk penegak hukum wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, Zilvia. Rasa keadilan di masyarakat.